Seperti biasa teman-teman, balik lagi di video ibu rumah tangga di rumah sederhana kami. Dan ini tuh lagi hujan rintik ya. Kami itu mau jemput anak solehku yang kelas 2 SD. Ini videonya saya ambilnya itu di sekitaran 12:30 seperti itu ya. Karena anakku itu pulangnya ba'da zuhur, mereka itu sholat dulu baru bisa dijemput. Oke teman-teman, ini sudah di perjalanan juga dan ini lagi hujan. Ini tuh kita pakai angkut ya, pergi jemput anaknya karena siapa tahu kan di jalan nanti ada penumpang, hitung-hitung kan cari rejeki. Dan singkat cerita ini sudah pulang juga dari sekolahnya anak solehku dan itu dia lagi main-main sama adiknya ya teman-teman. Dan tadi itu pas pulang teman-teman kita dapat penumpang juga 2 orang, 7.000 per orang, hitung saja 2 orang 14.000, lumayan buat beli snacknya si kecilku ini karena dia lagi senang-senangnya makan snacknya itu kentang goreng ya, biasanya kita belikan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebenarnya saya itu tadi tidak mau ikut, cuma si kecilku ini. Oh iya, kenalkan ya teman-teman, tante-tante. Namaku Firdaus, Mujahid Al Firdaus. Jadi tadi itu sebenarnya tidak mau ikut, cuma si kecil Firdaus ini nangis mau ikut ya teman-teman, jadi ya ikut saja. Oke teman-teman, singkat ceritanya lagi ini sudah di rumah ya, dan ini juga saya tadi singgah beli es batu. Mau buat sekarang ini saya mau buat apa namanya ini, es apa kalau di sini ya di Luwuk ya, es soal rasa kah apa namanya ini. Saya kurang tahu juga apa namanya ini ya, intinya Sprite, Fanta dikasih susu sama es batu ya. Ini menu-menu kita waktu kalau puasa kalau puasa di bulan puasa itu menu kita ini, menu apanya, es-esnya begitu ya. Kita sering buat ini es Fanta dicampur susu sama es batu. Karena kenapa ini saya buat ini esnya, soalnya anak-anakku itu yang kakak-kakak yang cowok-cowok, mereka itu lagi kerja teman-teman, lagi apa, galian di samping rumah. Maksudnya mereka itu gali karena tanahnya itu agak begunduk, jadi digali ya teman-teman. Rencananya mau dibuatkan dapur ya, di situ mau buat dapur, tapi ini baru rencana, kita kan cuma bisa merencanakan, semua itu Allah yang tentukan. Jadi seperti itu teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya ya. Kita tinggalkan tadi masalah pergali-gali teman-teman. Jadi oke teman-teman, ini tadi saya kasih susu ya, itu enak loh teman-teman ya. Kalau di Luwuk ini katanya ada orang jual itu namanya es soal rasa. Oke teman-teman, itu teman-teman jangan salfok ya, di sekitaran meja itu kursinya berantakan sana sini dan sana itu piring ya belum dicuci. Oke teman-teman, singkat ceritanya lagi ini sudah selesai saya buat es dan ini saya sudah lapar juga ya teman-teman. Saya mau makan dulu teman-teman karena tadi sudah selesai juga ya masak, baru pergi jemput anaknya. Iyalah sudah selesai masak, sudah jam segitu belum masak, masa iya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya dan ini sudah selesai juga saya makan. Terus ini saya video-video tadi di samping lagi kerja gali-gali batu. Susah mau buat apa, mau bicara ini, mau atur kata-katanya ini susah kalau buat konten ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, singkat ceritanya lagi ini sudah di keesokan paginya ya, di sekitaran jam 5 ya. Seperti biasa kan saya itu bangun dini ya, maksudnya bangun secepat mungkin karena ini juga saya lagi dapat ya, biasa dapat kan teman-teman sudah mengerti kan, datang bulan. Jadi di sini saya itu bangunnya tadi agak lat juga sih sebenarnya, bangunnya itu jam mau sudah lagi berapa menit, jam 5. Jadi seperti biasa saya itu langsung saja beraktivitas sebelum si kecilku bangun. Oke teman-teman, ini saya awali dari ruangan kecil kami ini ya, ruangan sederhana kecil, ruang tamu sederhana kecil. Sudah kecil ya. Ya iya, memang fakta, sederhana tapi kecil. Sederhana kecil. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya ke videonya. Tidak usah lagi bahas sederhana kecil tadi itu ya.
Di sini saya saya mulai dari sini dulu. Ini saya masih angkut-angkut dulu apa segala macam. Ya, seperti inilah penampakannya kalau kalau pagi-pagi itu ya, berantakan sana sini, baju bukan berantakan sih, baju berserakan di sana sini, di mana-mana, ya helm, ya permainannya anak-anak, ya segala macam seperti itu ya. Mungkin kalau di rumah teman-teman tidak seperti ini ya, tapi kalau di rumah kami ini ya sudah seperti ini penampakannya kalau di pagi hari ya, apalagi di dapur ya teman-teman, nanti kita lihat sendiri ya, berantakannya bukan main. Dan kita lanjut lagi teman-teman, itu tadi saya lagi ambil handuk ya, seperti itulah teman-teman. Kita hidup ini kita bawa santai saja semuanya, jangan terlalu kita ikuti kemarahan di dalam hati ini. Apalagi seperti saya ini ya, masih juga ya, namanya juga saya ini masih manusia biasa ya, yang tidak luput dari kesalahan, dari dosa, dari kata-kata yang ya segala macam lah. Saya kan juga cuma manusia biasa, jadi ya masih tempatnya salah, tempatnya marah, ya harus banyak-banyak istighfar lah. Jadi intinya dibawa santai saja biar tidak terlalu tegang ya. Memang sih ya tidak bisa dipungkiri, namanya juga kita emak-emak ini ya, apalagi seperti saya ini mama rempong, sudah mana usianya juga sudah lanjut, masih punya anak bayi juga ya, tapi tidak bisa saya tolak, maksudnya tidak bisa, harus saya syukuri, berarti Allah itu masih dia kasih kepercayaan, masih dikasih saya amanah ya, yaitu berupa anak-anak ya. Masya Allah, alhamdulillah saya dikasih anak banyak. Dan dan sekarang juga anak-anakku juga sudah pada besar-besar semua, tidak semua juga, masih ada yang masih kecil juga ya, begitulah. Kita syukuri, berarti kita itu Allah percayakan buat dititipkan amanahnya ya, itu berupa anak-anak ya. Intinya kita kembali lagi ke topik ceritanya tadi ya, kita harus sabar, saya itu harus sabar ya, kita semua intinya harus sabar jadi seorang ibu-ibu emak-emak ya, apalagi saya cuma seorang ibu rumah tangga. Sedangkan saya cuma seorang ibu rumah tangga ini rempong, ribetnya minta ampun, apalagi ya kayak ibu-ibu yang ada kerja di kantor, atau yang punya kerja lah, pagi-pagi itu ya belum berangkat kerja, masih ngurus anak lagi, mau sekolah, mau kasih sarapan anak, jadi seperti itu ya. Ya, saya saja yang cuma seorang ibu rumah tangga ini saya rasa ribet betul ya, tapi kita sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga, khususnya saya sendiri pribadi saya harus belajar banyak sabar menghadapi anak, menghadapi ya segala macam yang tidak perlu diceritakan ya. Seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke videonya ya. Kita tinggalkan pembahasan tadi seputaran segelas info. Oke teman-teman, dan di sini saya masih juga di ruangan tamu ini yang kecil sederhana. Di sini saya masih sapu-sapu juga, dan ini saya lagi sorong-sorong kameranya ya. Seperti inilah kerjaan kita kalau buat video, buat konten ya. Jadi ya kita pegang balik-balik sendiri kameranya, kadang kita hagak kameranya, maksudnya kita liatin kameranya apakah sudah pas. Jadi di sini saya tidak skip ya, biar saja saya tidak potong-potong karena saya lagi malas potong-potong videonya biar cepat selesai edit videonya teman-teman. Jadi saya biarkan saja ya teman-teman nonton, itu saya lihat-lihat kamera. Seperti itu ya teman-teman. Jadi lucu sendiri, saya jadi ketawa-ketawa sendiri, astagfirullah. Oke teman-teman, kita balik lagi ke videonya. Masih tetap juga saya sapu-sapu di sini ya teman-teman, karena memang betul-betul banyak rumput, bukan rumput juga sih, kayak debu-debu, pasir seperti itu ya, karena ya namanya kita banyak anak ya, mereka itu ya keluar masuk ya, seperti itulah. Kadang seharian itu saya itu banyak sapu, banyak kali juga sapu-sapu lantainya teman-teman.
Cuma ya seperti itulah namanya juga depan rumah kita ya masih tanah ya, jadi ya debunya itu memang masuk dalam rumah teman-teman. Oke teman-teman, di sini apa namanya, di kamar saya belum sapu ya karena orangnya masih ada di dalam. Jadi sampahnya ini saya belum kasih keluar ya teman-teman. Saya itu masih takut buka pintu teman-teman karena masih gelap. Jadi kadang saya itu kayak apa, kalau kita bilang di sini itu di lu bavio nggak? Maksudnya baho-bahoba begitu buka-buka aja, buka-buka horden dulu, lihat apakah sudah siang, sudah terang atau masih gelap. Kalau masih gelap saya itu takut teman buka pintunya. Pikiran saya itu tiba-tiba saya buka pintu, lantas tiba-tiba ada yang pas saya buka pintu ada yang tonjok di depan mukanya saya ya. Ya itu kan cuma pikiran saja. Jadi itu tadi sampahnya saya simpan dulu ya di belakang sofa tadi itu. Nanti kalau sudah pagi baru saya lanjutkan ya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi. Saya akan lanjutkan lagi pekerjaan Mak Marempong di dapur ya teman-teman, di ruang makan ya. Jadi ini tuh saya masih, nah itu seperti yang teman-teman lihat di atas meja itu berantakan ya, banyak betul seperti yang saya bilang tadi teman-teman. Nanti kita lihat sendiri ya, begini sudah keadaannya, penampakannya kalau apa, kalau pagi-pagi. Karena kalau malam itu kita itu kalau makan ya tinggal main simpan saja di apa, di atas meja piring makan. Jadi ya seperti inilah, tapi tidak apa-apa juga ya teman-teman, biar ya ada juga pekerjaannya saya, karena apa, saya juga kan cuma di rumah, jadi ya seperti itu, saya harus kerja juga. Sebenarnya sih teman-teman, suamiku ini orangnya pengertian juga, dia tidak paksakan juga saya kalau harus bersih, harus kerja. Kadang saja saya itu kalau kayak saya rasa kurang sehat, saya bilang sama suami saya kurang sehat, beli saja nasi di warung, saya tidak masak. Tidak, dia tidak marah juga teman-teman. Itu juga ya namanya manusia ya, pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Begitupun suamiku kadang juga bikin 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 marah saya, kadang juga saya juga bikin marah suamiku, seperti itu ya. Ya namanya kita juga manusia biasa, namanya juga kita apa ya, rumah tangga pasti ada cekcoknya, ada kesalahpahamannya di dalam rumah tangga itu sendiri ya. Insya Allah kedepannya kita dikasih lebih baik lagi, insya Allah. Jadi curhat ini, maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke topik videonya ya. Ke videonya. Dan di sini teman-teman, saya apa ya, piring-piring kotornya tadi itu saya satukan, kemudian saya kasih pinggir-pinggir, dan saya mau lap-lap mejanya dulu biar sebentar kalau sudah siang, sudah pagi ya, sudah maksudnya sudah selesai semua, sudah urus anak sekolah sudah berangkat sekolah, jadi nanti saya pindahkan, saya angkat piring-piringnya di dapur sana ya. Seperti itu. Ini juga saya lap-lap juga kursinya karena ada kayak air kuah-kuah begitu ya. Nah, di sini saya teman-teman lagi cari-cari sapu, karena si kecilku itu kalau siang itu dia sukanya itu main-main sapu teman-teman. Mau sapu di depan rumah, di teras, diangkut semua. Jadi ini sapu yang khusus di dapur sini, di ruangan sini. Saya itu kan sapunya itu saya kasih lain-lain ya teman-teman, karena kalau sapu yang di ruang tamu juga dipakai di sini kan apa namanya juga di dapur tempat makan ya, pasti kadang ada tulang ikan. Nah, kita sapu lagi di tempat apa, di kamar, nanti ya bau-bau ikan nanti. Yang mana saya ini orangnya jarang-jarang juga pel-pel lantai teman-teman. Seperti itu ya. Dan ini saya sudah dapat juga sapunya ternyata di luar teman-teman. Saya sapu-sapu dulu, kemudian sebentar saya mau pel agak siang sebentar ya kalau si kecilku sudah tidur. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Dan ini saya masih apa, sapu-sapu dulu di bawah kolong, di kolong mejanya, dan ini saya angkat kursinya. Terus ini kursinya ini kalau diangkat itu digeser bunyinya minta ampun. Jadi saya itu harus perlahan-lahan dan pelan-pelan, alon-alon, apa sih? Alon-alon kan, alot-alot, alon-alon ya.
Jadi seperti itu. Soalnya apa? Kenapa harus pelan-pelan? Soalnya kalau saya bunyi sedikit saja ada yang jatuh, pasti si Firdaus itu, si kecilku itu, dia kaget bangun. Jadi kalau dia sudah bangun ya mau tidak mau dia dilepas dulu ini pekerjaan. Mau pegang dulu dia, mau kasih susu dulu dia. Kalau bapaknya ya juga bangun ya kadang sudah dikasih susu sama bapaknya. Kadang juga biar dikasih susu dia sudah tidak mau tidur lagi, dia sudah mau bangun. Jadi saya itu, jadi kalau kerja subuh-subuh begini kayak sedikit-sedikit juga kadang saya lihat jam, jangan sampai apa sudah siang kayak ini, sudah ya kalau sudah masuk jam, sudah mau jam 6 itu lewat, itu saya sudah gelisah begitu kalau masih asik-asik kerja begini. Soalnya saya pikir sudah mau bangun ini yang kecil ini. Nah, dan juga ini yang mau sekolah belum mau dikasih bangun, belum mau dikasih mandi, mau dibuatkan sarapan dan ini itu segala macam ya, seperti itulah. Tapi alhamdulillah saya syukuri saya masih dikasih kesehatan, umur panjang, pokoknya semua ya, kita, anak-anak kita, suami kita, kita sendiri semoga selalu diberi kesehatan, diberikan umur panjang, dimudahkan dalam segala urusan kita ya, supaya kita juga bisa urus anak-anak kita, suami kita, rumah kita, seperti itu ya teman-teman. Dan oke teman-teman, ini saya lagi angkat dulu itu yang di sana ini namanya ini belanjaan kemarin dan tadi malam ya. Kalau ini Fanta ini belanjaan kemarin itu yang saya buatkan es tadi ya, soal rasa tadi itu ya, soal rasa itu, soal rasa ya, seperti itulah soal rasa. Kenapa ada mengangkat tawa? Jadi seperti maaf ya teman-teman, ini waktu saya edit video ada anak solehku Adam, jadi dia lucu, dia dengar uminya itu isi suara soal rasa, jadi dia ketawa-ketawa. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini tuh belanjaan tadi malam ya, itu ada susunya si kecil, itu ada sabun mandinya juga, ada odol, ada molto, dan ada piring sabun yang hadiah piring. Dan saya itu piringnya itu sudah banyak teman-teman, sudah ada sekitar mau 8 lusin teman-teman saya kumpul. Jadi sudah piringnya kita teman-teman, kita pakai makan kalau ada acara-acara kan, nanti siapa tahu ya, namanya kita ini ada anak-anak ya, sudah besar, jadi ya mana tahu kita nanti punya acara ya, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi karena tadi sudah selesai juga saya sapu-sapu lantainya, cuma saya tidak videokan ya teman-teman, mempersingkat waktu ya. Jadi di sini saya beralih ke mesin cuci karena saya ini mau cuci pakaian ya teman-teman. Dan maaf ya teman-teman, itu ada pemandangan yang tidak mengenakan. Kira-kira ada yang tahu pemandangan apa itu? Itu saking sudah kurusnya saya ya, maksudnya sudah besar badannya saya itu karena sudah gemuk ya, jadi ya sudah menghalangi kamera itu belakang. Tapi tidak terlalu juga besar-besar bagaimana juga teman-teman, itu kan cuma di kamera juga. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya, tapi tidak besar-besar amat juga teman-teman karena itu kan cuma di kamera juga. Memungkiri hal yang hal yang pasti. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini tadi mesin cucinya sudah saya cuci ya, dan sudah saya isi airnya tadi ya. Oke teman-teman, sambil saya tunggu airnya itu tidak full juga ya, setengah. Jadi di sini saya mau ajak teman-teman dulu lihat-lihat dulu berantakannya pakaianku ini. Jangan salfok ya teman-teman dengan pakaian ini, pakaian kotor sebenarnya tidak terlalu banyak sih, ini cuma karena disimpan sembarangan begitu ya, jadi dia itu bertumpuk-tumpuk, jadi kelihatannya kayak banyak betul pakaiannya. Dan ini ini ya seperti ini ya teman-teman, kalau saya mau cuci pakaian ini di cium-cium apakah sudah busuk, sudah bau atau bagaimana. Soalnya kalau anakku yang soleha itu, anak perempuanku, anak gadisku itu, kalau menyimpun dia itu orangnya yang penting dia dapat di kursi, asal dia dapat di kursi saja ya mau kotor mau masih bersih ya dia campur.
Dan di sini saya mau sortir dulu ya teman-teman, yang mana duluan yang mau saya giling ya. Karena kalau si solehaku itu baju sekolahnya tidak terlalu kotor teman-teman, dan baju rumahnya juga tidak terlalu kotor. Jadi saya sortir yang mana, saya pilih-pilih yang mana yang mau saya cuci duluan, dan pakaian-pakaian si kecilku juga saya kasih lain ya, seperti itu, karena dia kan kadang kena kincing, ada kadang kena kotorannya, seperti itu ya teman-teman. Dan teman-teman, itu tadi itu di bawah ada timbangan. Kemarin itu mau tahu saya itu timbang saya timbang badanku ini. Jadi timbanganku itu sudah 172 ya, 172 seperti itu ya teman-teman. Cukup lumayan berat ya, lumayan besar ya, lumayan gede ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu saya sorong-sorong juga dulu ke bawah ya, jangan nanti diambil sama si anak kecilku itu. Kalau dia bangun dia banting ya, berabe pecah, jadi pecah lah dia nanti. Oke teman-teman, itu juga sudah selesai saya sortir tadi. Dan ini yang belakangan ini sisa jilbab saya ya. Beginilah kalau kita pakai jilbab ya, pakaian kita panjang dan besar-besar ya. Ini tuh entah kapan saya mau cuci, sebentar atau besok atau kapan-kapan saja baru saya mau cuci, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Dan ini saya sudah lanjut lagi di dapur ya. Ini sudah sekitar jam 6 lewat ya. Ya, jam 6 lewat. Sudah bangun si anakku yang mau sekolah SD. Kakaknya juga sudah kasih bangun ya. Dan itu dia suruh buatkan mie kuah. Jadi di sini saya buatkan mie kuah dulu, dan si kecilku itu saya mau kasih makan mie goreng dulu teman-teman. Kasihan sudah dikasih makan mie goreng, tapi tidak apa-apa kok teman-teman, asal dia itu mie gorengnya itu dikasih hancur, dan dia itu juga sudah senang juga makan-makan yang seperti ini. Bubur dia sudah tidak mau, jadi saya itu sudah tidak bikin bubur lagi. Dia itu maunya makan nasi, tapi nasinya itu yang lembek-lembek saya ambilkan ya teman-teman. Dan mie gorengnya itu saya kasih hancur sampai halus, dan saya rebusnya itu sampai memang betul-betul masak lembek begitu ya. Terus saya kasih kuah teman-teman, indomie goreng. Jadi ini indomie goreng buat si kecilku dengan saya juga ya, sebentar mau makan-makan juga buat sarapan. Dan itu mie kuah buat si solehku itu yang mau sekolah SD itu, katanya dia mau sarapan mie. Kan tidak setiap hari juga saya kasih makan mie ya. Bapaknya juga marah kalau tiap hari makan mie anak-anaknya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Ini juga saya masih masih aduk-aduk mie goreng duluan ya, yang saya masak. Jadi seperti inilah teman-teman keadaan dapur saya ya. Dapur kayu sederhana, masih berantakan ya, apalagi masih pagi seperti ini ya, memang masih berantakan di atas meja sana sini ya, karena ya seperti itu ya, di ruang tamu tadi ya, di ruang makan tadi ya, begitulah kalau pagi-pagi begini berantakan teman-teman. Jadi nanti sudah selesai semua urus anak sekolah, yang kecil juga sudah habis dikasih makan, mandi, tidur. Kalau tidak ada yang jaga kakaknya ya, saya terus lanjutkan beraktivitas lagi, seperti itu biasanya saya teman-teman. Dan jangan salfok dengan segala macam yang bergelantungan sana sini, karena tidak rapi ya. Begitulah saya teman-teman. Tapi kalau dilihat secara langsung teman-teman, tidak berantakan seperti ini juga sih. Cuman kenapa ya kalau di kamera kayak jorok betul ya, seperti itu ya, berantakan sana sini, kelihatannya kayak tidak, kurang rapi seperti itu ya. Kalau kita lihat langsung itu, bukan juga saya mau bilang tidak seperti kayak di kamera juga ini teman-teman. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, ini sudah masak juga ya mie gorengnya si kecilku. Dan ini sebentar lagi selesai buat mie ini, mau
cari lagi pekerjaan yang apa lagi yang mau dipegang ini ya, mau dikerjakan maksudnya. Apa teman-teman juga seperti saya kalau pagi-pagi seperti ini? Pastilah ya, namanya kita ibu-ibu rumah tangga ya, pasti seperti saya ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya di sini. Apa namanya? Saya mau setrika dulu pakaian sekolahnya si Solehku ini, karena ini hari Jumat. Jadi dia mau pakai baju muslim dan kebetulan bajunya itu belum saya strik. Sebenarnya tadi saya tidak mau setrika juga sih karena kayak sudah apa namanya rempong betul saya rasa. Terus saya juga ini kalau mondar mandir putar sana putar sini kayak pusing begitu ya. Jadi ya dipaksakan saja ini harus saya bilang sama kakaknya, coba lihat dulu bajunya itu apakah kusut atau tidak. Ternyata dia kusut betul teman-teman. Saya malu juga, kasihan anakku kalau pergi sekolah kusut-kusut bajunya. Dan di sini kasihan tanganku, jariku itu tidak tahu tercucuk sama apa tadi, sakit betul ya, kayak apa yang saya senggol tadi itu. Dan ini saya masih panaskan dulu ya setrikanya sambil saya itu teriak-teriak teman-teman, bukan teriak-teriak juga sih, bilang sama kakaknya si Solehaku, kasih bangun suruh makan dulu itu, saya bilang begitu. Dan itu teman-teman bisa lihat ya, kelihatan tidak kusut betul ya bajunya, karena ini kainnya kayak apa, tidak bisa ya begitu cepat kusut begitu ya kalau disimpan, karena belum juga langsung saya lipat ya pas. Oh iya teman-teman, ternyata di sini apa namanya saya belum antar tadi makanannya si kecilku, mie gorengnya. Jadi saya sudah bagi-bagi tadi, maksudnya saya sudah kasih keluar buat si kecilku sedikit dengan nasinya, dan sisanya itu saya suruh makan sama si Solehaku itu daripada rugi ya. Sebenarnya dia tidak mau makan sih karena tidak dikasih rica, jadi dikasih lombok ya, jadi tidak digeli kan lehernya kalau makan mie goreng tidak pakai lombok itu kayak gimana ya. Oke teman-teman, di sini sudah panas juga ya setrikanya, jadi saya lanjut mau setrika dulu pakaiannya ya. Kan kalau kita lihat anak sekolah itu pergi sekolah bajunya rapi enak juga ya, tapi kalau kita lihat kusut-kusut kayak hari itu ya, pernah saya itu sibuk dengan di dapur pagi-pagi, sibuk dengan si kecil, jadi yang pakai baju yang SD itu dia pakai baju sendiri, kasihan pakai baju batik waktu itu dia ya, hari Selasa, hari Rabu waktu dia masih kelas 1 pernah ya. Ternyata teman-teman bajunya itu kasihan ya, namanya banyak orang sih di rumah, kakaknya, bapaknya ya, beda juga sama kita mama-mama ya, ibu-ibu, pasti kita perhatikan ya pakaiannya anak apakah sudah rapi atau bagaimana kan. Cuma karena hari itu saya kasihan sibuk di dapur, ternyata anakku itu kasihan leher kerak bajunya itu tidak rapi, kasihan agak masuk ke dalam sampai dia pulang sekolah, kasihan mana sudah pulangnya itu lambat dijemput, kasihan waktu pas ada saya buat video ada kegiatan anak SD itu manasik haji itu, di situ malamnya itu dia kan waktu pergi di acara itu kan, di kegiatan itu kan saya bilang kan di videonya saya yang kemarin itu dia kurang sehat panas ya, itu waktu kemarinnya itu hari Sabtunya itu dia kasihan sudah lambat dijemput, pas pulangnya sudah panas tinggi, malamnya sudah panas, sampai besok paginya sampai di acaranya itu, kegiatannya itu ya sudah bajunya itu kasihan compang camping dia pakai sendiri, kasihan ya, sudah begitulah kalau bukan kita mama, ibu-ibu, mama-mamanya yang urus anak kasih pakai baju, beda juga sama bapak-bapak sama kakak-kakaknya, banyak sih, cuma ya namanya sudah seperti itulah, tidak perlu kita, ibu-ibu pasti mengerti. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya di videonya, mau setrika-setrika bajunya. Dan di sini saya mau kasih licin-licin dulu. Dan ini kainnya itu kalau habis dicuci tidak langsung dilipat ditumpuk itu cepat kusut.
Tapi kalau disetrika begini atau digosok seperti ini cepat juga dia licin teman-teman. Timbal balik ya, serasi. Apa ya kata-katanya itu? Kalau disetrika cepat juga licinnya. Kalau habis dicuci disimpan tidak langsung dilipat cepat juga kusutnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya mau kasih licin-licin dulu teman-teman. Di sini saya setrikanya tidak pakai itu key spray atau trika atau apa itu, karena juga kalau kemarin-kemarin saya pakai teman-teman cuma ya biar saja pakai ini setrika saja, tidak apa-apa, licin juga. Saya itu kalau setrika pakaian itu sebenarnya cuma pakaian anak sekolah saja teman-teman. Kadang juga kalau datang rajinku itu ya pakaianku juga saya setrika, kayak daster-daster kan biasa kan kusut kalau tidak langsung dilipat, atau pakaian bapaknya juga saya setrika juga kadang. Tapi suami juga kan tidak memaksakan juga, suamiku juga itu tidak yang neko-neko, biasa-biasa saja dia teman-teman. Oh ya teman-teman, terima kasih yang sudah follow ya teman-teman, yang sudah share-share juga. Terima kasih ya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman saudara-saudaraku semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan dalam segala urusannya, dimurahkan rezekinya, dan diberikan umur panjang ya teman-teman, dimudahkan dalam segala urusan-urusan kita ya teman-teman. Dan yang sudah follow teman-teman minta jempol-jempolnya ya, jangan lupa di like, komen, dan di share ya teman-teman. Terima kasih semuanya teman-temanku, semoga kita selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, amin 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 ya Allah. Dan oke teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini sudah selesai ya saya setrika pakaiannya, tapi masih jam 6 lewat berapa menit tadi ya, saya sudah lupa. Jadi saya mau kasih sarapan dulu ya teman-teman. Soalnya ini yang SD ini kalau tidak didampingi dia makan, kadang itu dia minta suap teman-teman. Jadi harus memang saya suap biasanya, cuma karena ini saya masih suap juga adanya, jadi ya dia makan sendiri, tapi harus diperintah-perintah, ayo makan cepat, seperti itu teman-teman. Ini bukan cuman rekayasa atau cuma karena saya buat konten, tapi memang kenyataannya teman-teman, dia itu orangnya seperti itu teman-teman. Dan di sini saya sudah haus teman-teman dari tadi ya, dari bangun tadi itu belum minum air putih sama sekali, jadi saya minum air dulu ya teman-teman, karena juga tadi saya ada icip-icip sedikit ya makanannya si kecil ini. Jadi ini saya cerita-cerita sama si solehku ini, saya bilang sama dia kalau kalau di sekolah kalau mau rasa buang air jangan buru-buru, saya bilang begitu. Terus kalau ada yang kalau tunggu jemputan jangan main-main keluar, saya bilang, soalnya di lingkungan sekolahnya mereka itu banyak guguknya. Jadi teman-teman, di sini saya masih suap-suap dulu si kecilku ini teman-teman. Ini juga nyamuk sana sini ya teman-teman, jadi saya itu tangkis pukul-pukul pakai tangan. Ini si kecilku ini, si Firdaus anak solehku ini sudah aktif-aktifnya teman-teman. Jadi anak gadisku di sini dia tidak sekolah ya teman-teman, karena kasihan jilbabnya itu kotor tadi, tidak sempat dicuci ya. Itu teman-teman bisa lihat ya, si soleh anak gadisku itu, masya Allah, semoga dia menjadi anak yang soleha teman-teman ya. Amin ya Allah, aminnya menyusul. Dan ini teman-teman, tadi dia sudah di sini teman-teman, anakku ini dengan berat hati ya, saya mau bilang dia tidak mandi ya teman-teman, karena dia bilang dingin katanya. Jadi dia cuma cuci muka
cuci muka, cuci kepala katanya, cuci tangan, cuci kaki, sikat gigi ya teman-teman, terus wudhu, karena mereka itu kalau pergi sekolah itu harus wudhu memang teman-teman, karena mereka sampai sekolah itu langsung sholat duha dulu. Masya Allah ya teman-teman, sholat duha dulu mereka teman-teman, jadi harus dikasih wudhu memang dari rumah. Dan ini teman-teman sudah ada pemberitahuan dari sekolah, harus antarnya itu harus tepat waktu ya, jam 7 harus tepat waktu sebelum sholat duha, harus sholat duha di masjid di sekolah. Kalau sampai di sekolah sudah tidak sholat duha di sekolah, itu dianggap terlambat ya anak-anak. Jadi ya kita orang tua harus, kalau saya sih teman-teman cepat sih, kalau saya kasih urus anak sekolah itu cepat, cuma yang mau antarnya ini yang lambat teman-teman, biasanya kan masih tiduran dulu seperti itu. Tapi ya alhamdulillah masih tetap juga diantar ya di sekolah. Di sini saya lagi runcing-runcing pensil warnanya si Solehku tadi ya teman-teman. Saya kira ini sudah selesai semua peralatan dan tiba-tiba ternyata dia bilang, "Umi, saya mau bawa pensil warna," dan pensil warnanya itu sudah tumpul-tumpul semua ya teman-teman. Dan ini ya saya mau tidak mau ya mau di runcing-runcing dulu. Dan ini saya tidak pakai bor-bor itu ya teman-teman, karena saya malas pakai bor, kadang patah-patah itu anunya ya. Jadi saya ini pakai pisau teman-teman, seperti itu ya. Jadi saya rasa kalau pakai bor-bor itu ada beberapa bor itu yang kecil, yang besar, yang tanggung, yang tapi saya tidak suka ya teman-teman, karena saya itu tidak suka pakai itu bor, lebih baik saya pakai pisau. Oke teman-teman, sambil tunggu-tunggu bapaknya, ini juga si kecilku lagi nonton YouTube di TV. Dia nonton lagu-lagu anak-anak muslim ya, dia senang betul teman-teman kalau nonton lagu-lagu anak muslim seperti ini. Itu lagu-lagunya Allahul Kahfi Rabbunal Kahfi, jadi itu dia senang sekali teman-teman kalau lagu-lagu itu. Jadi kalau daripada dia mondar-mandir sana sini, ya putarkan itu saja. Oke teman-teman, beginilah keadaan di dapur, di ruang makan kalau belum dibuka jendela dan tidak pasang lampu ya, gelap kayak masih malam. Ini saya buka dulu jendelanya di sini karena anak Solehku satu itu masih tidur ya teman-teman. Oke teman-teman, karena kegiatanku juga pagi ini sudah selesai ya teman-teman, jadi sampai di sini dulu videonya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Jika teman-teman senang dengan video-video saya, jangan lupa ya yang sudah follow, jangan lupa di like, minta jempol-jempolnya, jangan lupa di share-share juga ya teman-teman. Dan disupport juga ya teman-teman, biar saya lebih semangat buat videonya teman-teman, buat upload videonya, biar saya lebih konsisten lagi, karena teman-teman support saya ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini sudah mau berangkat juga ke sekolah ya, dan ini saya mau ambil tasnya, mau dikasih gendong dulu. Dan lihat itu gayanya si Solehku itu kalau mau sekolah seperti itu sudah jadi yang memang ekstra harus ya, seperti itulah. Dan ini dia mau salim-salim dulu ya teman-teman. Dan karena kegiatan sudah selesai ya, ada itu suami jangan salpok ya, ada yang suami yang lewat di depan kamera. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya ya. Terima kasih yang sudah nonton.